Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Mulyadi dengan NIM 20020450003 di kelas PT 01 dengan dosen pengampu Dr. Randus Alimuddin Satmamiru MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu filsafat ilmu. Apa itu filsafat? Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yakni philein mencintai, dan sophia kebijaksanaan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu sudah dipastikan kebenarannya karena telah melalui proses penelitian yang didukung oleh fakta-fakta. Sedangkan pengetahuan masih belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum dipastikan secara ilmiah. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Cabang-cabang filsafat ada 5. Yang pertama, logika. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, etika. Yang keempat, estetika. Yang kelima, metafisika. Yang pertama, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas sifat, metode, dan keasian pengetahuan. Yang kedua, etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Metafisika membicarakan sesuatu di balik yang tampak. Dengan belajar metafisika, maka seseorang akan mengenal Tuhannya. Macam filsafat ada 3. Yang pertama, filsafat ontologi. Yang kedua, filsafat epistemologi. Yang ketiga, filsafat aksiologi. Filsafat ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, hakikat, dan logos, teori. Filsafat ontologi membicarakan hakikat segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu, ilmu yang mempelajari prinsip yang paling mendalam. Aliran dalam filsafat ontologi diantaranya adalah monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, realisme, dan ontotisme. Contoh filsafat ontologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambar atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. B. Filsafat epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme, pengetahuan, dan logos, teori. Filsafat epistemologi merupakan cabang filsafat yang menceritakan tentang asal dan kebenaran objek. Aliran-aliran dalam filsafat epistemologi diantaranya adalah empirisme, rasionalisme, fenomenologi, positifisme, dan pragmatisme. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa yang bisa kita memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios, nilai, dan logos, teori. Filsafat aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Teori aksiologi memiliki ranah diantaranya yaitu
tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Aksiologi ini yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang didapatkan. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya? Jadi, jika dikaitkan dengan dua contoh di atas, yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.